Nama saya Vanessa. Saya berusia 31 tahun, dan saya tidak pernah menyangka akan memperebutkan kamar tidur saya di rumah yang saya miliki secara sah. Ketika ayah saya, Walter, pindah sementara setelah masa pensiunnya berantakan, saya dengan senang hati membantu. Lalu datanglah Jessica, tunangannya yang luar biasa. Pengumuman kehamilan mereka memang wajar, tetapi tuntutan saya untuk merelakan kamar tidur utama demi kamar bayi mereka sudah melewati batas. Keberanian Jessica menunjuk ke arah pintu rumahku dan berkata, "Kita butuh ruangan ini sekarang," memaksaku untuk mengingatkan mereka berdua tentang satu fakta penting, ini rumahku. Rumah yang dimaksud bukan sembarang rumah. Ini adalah rumah bergaya kolonial 3 kamar tidur yang indah peninggalan nenekku 5 tahun lalu. Dengan lantai kayu ek, lis plafon, dan dapur yang akan membuat koki rumahan manapun iri, tempat ini sungguh membuat pengunjung berdecak kagum. Kamar tidur utama, kamar tidur saya, memiliki kamar mandi dalam dan jendela ceruk yang menghadap ke taman yang dirawat nenek saya dengan penuh kasih selama puluhan tahun. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan dan makna bagi saya. Sebagai seorang desainer grafis yang bekerja terutama dari rumah, saya telah mengubah kamar tidur terkecil menjadi ruang kerja saya. Penataan saya sempurna, monitor ganda, kursi ergonomis, dan cahaya alami yang cukup untuk membuat saya tetap bersemangat selama sesi kerja yang panjang. Klien saya menyukai karya kreatif yang saya hasilkan di tempat ini, dan saya telah membangun bisnis lepas yang sukses yang memungkinkan saya merawat rumah dan hidup nyaman. Nenek dan saya selalu dekat. Ketika ibu saya meninggal dunia saat saya berusia 12 tahun, Nenek Catherine menggantikan saya dan menjadi sandaran saya. Ia memindahkan saya ke rumah ini, membesarkan saya selama masa remaja, dan membiayai kuliah saya. Di ranjang kematiannya, ia meminta saya berjanji untuk mempertahankan rumah ini dalam keluarga. Rumah ini telah menaungi 4 generasi perempuan tangguh, katanya kepada saya. Sekarang giliranmu untuk menjadi penjaganya. Saya menganggap tanggung jawab itu dengan serius. Ayah saya, Walter, meskipun penyayang dengan caranya sendiri, tidak pernah benar-benar stabil. Setelah bercerai dengan ibu tiri saya, Diane, 2 tahun lalu dan menghadapi masa pensiun yang lebih awal dari perkiraan dari pekerjaannya sebagai akuntan, keuangannya terpukul keras. Ketika dia menelepon dan bertanya apakah dia bisa tinggal bersama saya sampai semuanya beres, saya tanpa ragu menawarkan kamar tamu. Ini hanya sementara, Vanessa, dia meyakinkan saya. Sampai saya menyelesaikan urusan pensiun dan menemukan tempat tinggal sendiri. Itu 14 bulan yang lalu. Selama 6 bulan pertama, semuanya berjalan lancar. Ayah membantu memperbaiki rumah, memasak sesekali, dan menyendiri. Dia menghormati ruang dan jadwal kerja saya. Kami mengembangkan rutinitas yang nyaman, dan saya senang berada di dekatnya. Lalu datanglah Jessica. Ayah saya bertemu dengannya di kelas dansa di pusat komunitas 8 bulan yang lalu. Di usia 41, Jessica tampak menawan dan energik, dengan rambut bob pirangnya yang stylish dan koleksi syal warna-warni yang seakan tak ada habisnya. Dia selalu terlihat rapi. Selama beberapa kunjungan pertamanya ke rumah itu, ia memuji segalanya, mulai dari lis atap hingga lampu-lampu antiknya. Rumah yang indah sekali, katanya sambil meraba-raba pegangan tangga. Potensinya sangat besar. Saat itu, saya pikir ia hanya bersikap sopan. Belakangan, saya menyadari kata potensi itu sebagai tanda bahaya pertama. Kisah cinta antara ayah saya dan Jessica berkembang pesat. Dalam 4 bulan, mereka bertunangan. Kakak saya, Thomas, yang tinggal di Seattle bersama istri dan anak-anaknya, menelepon saya setelah mendengar kabar tersebut.
Hati-hati, Vanessa, ia memperingatkan. Saya sudah bertanya-tanya tentang Jessica. Dia memang dikenal oportunis. Beberapa teman saya mengenalnya dari klub-klub country. Saya menepis kekhawatirannya. Ayah tampak lebih bahagia daripada bertahun-tahun sebelumnya, dan Jessica cukup ramah kepada saya. Ketika ayah bertanya apakah Jessica boleh menginap sesekali, saya setuju. Kunjungan sesekali itu dengan cepat menjadi kebiasaan permanen, dengan Jessica secara bertahap memindahkan barang-barangnya ke kamar ayah dan ke seluruh rumah. Perasaan tak nyaman mulai menjalar di perutku, tapi ku tepis. Ayah pantas bahagia, dan jika Jessica membuatnya bahagia, siapa aku yang bisa menolaknya? Namun, aku tak kuasa menahan diri untuk mengingat janjiku pada Nenek Catherine. Rumah ini sangat berarti baginya, dan kini sangat berarti bagiku. Makan malam keluarga pertama yang sesungguhnya bersama Jessica seharusnya membuatku waspada akan apa yang akan terjadi. Dia bersikeras memasak, yang sepertinya merupakan tindakan yang baik, tetapi ketika aku menawarkan bantuan, dia malah mengusirku dari dapur. Aku tahu jalan di sini sekarang, katanya. Aku dan Walter punya sistem kami. Sistem kami. Mereka baru berpacaran selama 3 bulan saat itu. Saat kami duduk untuk makan, Jessica duduk di ujung meja, tempat nenekku dan, selanjutnya, tempatku selama 5 tahun terakhir. Kuharap kau tidak keberatan, katanya ketika memergokiku sedang memperhatikan. Punggungku sakit kalau aku duduk di kursi lain. Ayah tersenyum lebar padanya. Jessica akhir-akhir ini sering sakit punggung. Sepanjang makan malam, Jessica mendominasi percakapan, sering menyela saya dan mengalihkan perhatian pada dirinya sendiri. Ketika saya menyebutkan sebuah proyek klien penting, ia segera mengalihkan topik ke produksi teater komunitas yang ia ikuti. Ketika saya membahas kemungkinan mengecat ulang ruang tamu, ia menyela dengan ide-idenya sendiri untuk mendekorasi ulang sepenuhnya. Kupikir tema pesisir akan mencerahkan tempat ini, katanya sambil menunjuk lebar. Gorden-gorden itu pasti perlu diperbarui. Nenekku menjahit gorden-gorden itu dengan tangan. Sementara Jessica terus menyesuaikan diri dengan kehidupan rumah tangga kami, aku berusaha tetap positif. Bagaimanapun, ini tetap rumahku. Saya telah menyambut ayah saya yang sedang membutuhkan, dan dengan demikian, saya bisa mengakomodasi pasangan barunya. Setidaknya, itulah yang saya katakan pada diri sendiri saat itu. Kalau dipikir-pikir lagi, seharusnya saya lebih memperhatikan cara-cara halus Jessica dalam menunjukkan kliennya, komentar tentang potensi perubahan di rumah, caranya menyebut kamar tamu sebagai kamar kami sejak awal, saran-saran santai tentang penataan furnitur yang sepertinya selalu menguntungkan pengaturan yang disukainya. Namun, melihat ke belakang selalu mudah, dan saat itu, saya terlalu fokus mendukung ayah saya hingga tidak menyadari pola yang terbentuk di depan mata saya. Transformasi itu terjadi begitu bertahap sehingga saya hampir tidak menyadarinya pada awalnya. Suatu hari, saya pulang dari konferensi kerja 3 hari dan mendapati ruang tamu telah ditata ulang sepenuhnya. Sofa yang tadinya menghadap perapian kini menghadap televisi, dan 2 kursi berlengan baru yang belum pernah kulihat sebelumnya mengapit meja kopi. Suka? Tanya Jessica, jelas bangga pada dirinya sendiri. Menurutku tata letak ini jauh lebih cocok untuk menjamu tamu. Aku menatap ruang asing yang dulunya merupakan ruang tamuku yang nyaman. Dari mana kursi-kursi ini berasal? Tanyaku. Oh, itu ada di gudangku, jawabnya. Ayahmu dan aku mengambilnya saat kau pergi. Kursi tuamu itu sangat lusuh, dan ini jauh lebih cocok dengan sofa. Kursi baca nenekku,
yang ia gunakan untuk menyusuiku saat aku cacar air di usia 13 tahun, tidak terlihat dimanapun. "Di mana kursiku?" tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. "Di garasi," jawab ayahku, masuk dari dapur. "Kami pikir kau tidak akan keberatan. Lagi pula kau tidak pernah duduk di sana." Itu tidak benar. Aku duduk di kursi itu hampir setiap malam sambil minum teh, tapi Jessica pasti tidak tahu karena dia dan ayah biasanya sedang menonton acara realitas yang ramai di ruang keluarga saat aku sedang membaca dengan tenang. Dapur menjadi incaran Jessica berikutnya. Dia mulai mengeluh tentang masakanku, katanya baunya mengganggunya. Dia menata ulang lemari tanpa bertanya dan mengganti koleksi mug yang tak serasi namun kucintai selama bertahun-tahun dengan satu set mug senada yang dibawanya dari apartemennya. Ini terlihat jauh lebih dewasa, jelasnya ketika aku memperhatikan. Mug-mug unik itu sangat mirip asrama mahasiswa, ya? Rutinitas pagi saya juga menjadi bahan perdebatan. Sebagai desainer grafis, saya sering mulai bekerja lebih awal untuk berkoordinasi dengan klien-klien di Pantai Timur. Suara saya mandi pukul 6 pagi rupanya mengganggu tidur nyenyak Jessica. "Bisakah kamu mandi malam sebelumnya?" tanyanya suatu pagi, muncul di ambang pintu dapur dengan jubah sutra. Beberapa dari kita masih berusaha tidur di jam yang tidak wajar itu. Puncak kekesalan saya setelah mengambil alih dapur datang ketika saya membuka lemari porselen pada suatu minggu sore dan mendapati piring-piring lukis tangan nenek saya telah diganti dengan set porselen putih modern milik Jessica. "Di mana porselen nenek?" tanya saya, jantung saya berdebar kencang. Jessica hampir tak mengalihkan pandangan dari majalahnya. "Saya menyimpannya di ruang bawah tanah. Ini sangat kuno, dan kami tidak pernah menggunakannya. Set porselen saya aman untuk mesin pencuci piring." Malam itu, saya mengambil kotak-kotak dari ruang bawah tanah dan dengan hati-hati mencuci ulang serta memasang kembali setiap bagian di lemari. Keesokan paginya, Jessica menatap saya dengan dingin saat sarapan, tetapi tidak berkata apa-apa. Seminggu kemudian, saya mendengar suara benturan dari ruang makan. Ketika saya bergegas masuk, saya menemukan salah satu tempat lilin kristal nenek saya berkeping-keping di lantai dan Jessica berdiri di atasnya. "UPS," katanya sambil mengangkat bahu. "Tempat lilin itu goyang. Kamu seharusnya lebih berhati-hati saat menaruh barang-barang yang mudah pecah." Tempat lilin itu telah tersimpan dengan aman di rak yang sama selama 20 tahun. Pengambil alihan Jessica meluas melampaui ruang fisik. Ia mulai mengadakan pesta makan malam bersama teman-temannya, memperkenalkan dirinya sebagai nyonya rumah saat memandu tur. Beberapa kali, saya tak sengaja mendengarnya mengeluh tentang saya di telepon. "Ya, dia masih tinggal di sini," katanya kepada seseorang dalam salah satu panggilan telepon tersebut. Saya tahu, ini canggung. Walter dan saya hampir tidak punya privasi. Ayah saya menjadi semakin menjauh dan mengabaikan kekhawatiran saya. Ketika saya mencoba berbicara dengannya tentang perilaku Jessica, ia menuduh saya bersikap teritorial. "Dia hanya ingin membuat tempat ini terasa seperti rumah," katanya. "Kamu harus lebih fleksibel, Vanessa." Fleksibilitas itu rupanya berarti membiarkan Jessica memeriksa surat-surat saya yang saya temukan ketika saya melihatnya membuka rekening koran yang ditujukan kepada saya. "Cuma bantu beresin surat," katanya santai ketika aku mengonfrontasinya. Itu berarti mendapati dia memakai serum wajahku yang mahal tanpa izin. Itu berarti dia meminjam baju dari lemariku dan mengembalikannya dengan noda misterius. Ruang tamu perlahan-lahan berubah menjadi kantor rumah Jessica, meskipun ia hanya bekerja paruh waktu sebagai administrator kantor real estate.
Kertas-kertas dan laptopnya memenuhi meja kopi hampir setiap hari, sehingga mustahil bagi saya untuk menggunakannya tanpa mengganggu pekerjaannya. Ia mulai membuat keputusan tentang utilitas dan layanan tanpa berkonsultasi dengan saya. Suatu hari, internetnya ditingkatkan ke paket yang lebih mahal karena Walter dan saya butuh kecepatan yang lebih tinggi untuk streaming. Layanan perawatan rumput yang telah saya gunakan selama bertahun-tahun digantikan oleh perusahaan sepupu Jessica, yang biayanya lebih mahal dan hasilnya lebih sedikit. Setiap upaya yang saya lakukan untuk menetapkan batasan diabaikan atau diputarbalikkan. Ketika saya meminta Jessica untuk tidak menggunakan produk mandi pribadi saya, ia mengatakan kepada ayah saya bahwa saya bersikap picik dan tidak ramah. Ketika saya meminta agar pesta makan malam dibatasi hanya di akhir pekan karena jadwal kerja saya dicap antisosial dan suka mengatur. Ini rumah, bukan gedung kantor, kata Jessica tegas. Orang-orang seharusnya bisa menjamu tamu kapanpun mereka mau. Liburan membawa tingkat gangguan baru ketika Jessica mengundang seluruh keluarga besarnya untuk makan malam Thanksgiving tanpa berkonsultasi dengan saya. 15 orang berkerumun di ruang makan saya, banyak di antaranya belum pernah saya temui. Ibu Jessica, Clara, menepuk tangan saya dengan nada merendahkan ketika saya memperkenalkan diri sebagai pemilik rumah. Senang sekali Walter menemukan tempat tinggal yang begitu luas untuk mereka, katanya, seolah-olah saya hanyalah catatan kaki di rumah saya sendiri. Sahabatku, Heather, menyadari perubahan itu saat kunjungan langka. Jessica mulai, tidak sengaja, menjadwalkan acara sosial setiap kali teman-temanku seharusnya datang. "Ada apa dengan rumahmu?" bisik Heather saat kami berlari ke kamarku sambil meneguk segelas anggur. "Dan apa yang terjadi padamu? Kau tampak begitu tegang." Aku mencoba menjelaskan situasinya, tetapi bahkan di telingaku sendiri, itu terdengar picik. Jessica tidak melakukan satu hal pun yang cukup buruk untuk membenarkan rasa kesalku yang semakin menjadi-jadi. Itu adalah akumulasi dari 100 pelanggaran batasan kecil, erosi bertahap dari otoritasku di rumahku sendiri. "Kamu perlu bicara dengan ayahmu," saran Heather. "Tetapkan batasan yang jelas sebelum ini semakin parah." Berkali-kali aku mencoba berbicara empat mata dengan ayahku, tetapi Jessica seolah punya indera keenam saat kami sedang berdua saja. Ia tiba-tiba muncul, menyelipkan lengannya di lengan ayahku dan mengalihkan pembicaraan ke arah lain. "Kalian berdua bicara serius?" tanyanya dengan kekhawatiran yang berlebihan. "Semoga tidak ada masalah." Dan ayahku, yang begitu tergila-gila pada tunangan barunya, seolah tak pernah menyadari atau peduli bahwa aku terus-menerus disingkirkan di rumahku sendiri. Makan malam Natal seharusnya menjadi momen yang membahagiakan. Aku telah mendekorasi rumah dengan hiasan-hiasan yang telah kukumpulkan bersama nenekku selama bertahun-tahun, menyiapkan resep daging panggang ibuku, dan bahkan membelikan hadiah-hadiah yang berkesan untuk ayah dan Jessica, meskipun hubungan kami sedang renggang. Kami sudah setengah jalan menikmati hidangan utama ketika Jessica mengetukkan gelas airnya dengan sendok, menarik perhatian semua orang. "Walter dan aku punya kabar gembira," ujarnya, wajahnya berseri-seri. Ia meraih tangan ayahku di seberang meja. "Kami akan punya bayi. Usia kandunganku 12 minggu. Sesaat, aku benar-benar bahagia. Memiliki saudara tiri setelah sekian tahun memang tak terduga, tetapi berpotensi luar biasa." Aku tersenyum dan mengucapkan selamat. "Kapan kamu akan lahir?" tanyaku. 15 Juni, jawab Jessica. Yang artinya kita harus banyak persiapan dalam 6 bulan ke depan. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat kebahagiaanku goyah. Cara dia memandang sekeliling rumah sambil berkata, "Siap," membuatku merinding.
Tempat ini perlu benar-benar dipersiapkan untuk bayi, lanjutnya. Dan tentu saja, kita perlu menyiapkan kamar bayi yang layak. Ayahku tersenyum padanya. Kita akan membuat semuanya sempurna untuk si kecil kita. Orang tua Jessica tiba keesokan harinya untuk kunjungan Natal yang diperpanjang. Mereka memperlakukan saya dengan sopan santun yang mungkin ditunjukkan kepada penyewa, alih-alih kepada pemilik rumah tempat mereka menginap. Ibu Jessica, Clara, langsung mendiskusikan ide kamar bayi dengan putrinya. Percakapan mereka dibumbui dengan frasa seperti ketika kami merenovasi dan setelah kami mengecat. Kamar tidur belakang mendapatkan cahaya pagi yang indah, kata Clara saat sarapan. Ini akan menjadi kamar bayi yang indah. Itu kantorku, kataku. Aku membutuhkannya untuk bekerja. Clara dan Jessica bertukar pandang. Yah, prioritas berubah ketika bayi lahir, kata Clara sambil melambaikan tangan dengan acuh. Kau bisa meletakkan meja di mana saja, kok. Mual di pagi hari Jessica menjadi senjata ampuh lainnya. Bau masakan dari makanan saya rupanya memicu rasa mualnya. Kopi yang saya andalkan untuk memulai hari kerja harus dilarang sama sekali di rumah. Bahkan parfum dan produk pembersih tertentu yang saya gunakan dianggap berbahaya bagi bayi. Ayah saya berubah menjadi pelayan setia Jessica dalam semalam. Tidak ada yang terlalu merepotkan dalam hal memastikan kenyamanannya. Ketika Jessica mengeluh bahwa suara alarm saya mengganggu tidurnya, ayah menyarankan saya untuk mulai menggunakan alarm getar di bawah bantal. Bayinya butuh Jessica untuk istirahat yang cukup, jelasnya, seolah-olah janin itu entah bagaimana secara langsung memantau kualitas tidur Jessica. Pada bulan Januari, adik Jessica, Lauren, datang berkunjung. Ia memiliki sifat yang sama dengan Jessica, menarik, merasa berhak, dan sama sekali tidak memiliki kesadaran diri. Suatu malam, aku tak sengaja mendengar mereka mengobrol di dapur saat aku turun untuk mengambil air. Jadi, kapan Vanessa pindah? Tanya Lauren. Kau akan butuh kamarnya setelah bayinya lahir. Kami sedang mengusahakannya, jawab Jessica lembut. Walter sedang membantunya berpikir jernih. Aku membeku di tangga, tanganku mencengkeram pegangan tangga. Mereka berencana mengusirku dari rumahku sendiri. Sesaat, saya pikir saya salah dengar atau salah paham. Namun, buktinya terus bertambah. Beberapa hari kemudian, saya tak sengaja mendengar Jessica sedang membicarakan rencana renovasi di telepon setelah kita menyuruh Vanessa pergi. Ia mulai membiarkan katalog bayi terbuka di meja dapur, terlipat rapi di halaman-halaman yang menampilkan furnitur kamar bayi yang pas dengan ukuran kamar tidur saya. Ayah saya mulai melontarkan komentar-komentar aneh di saat-saat kami berdua yang semakin jarang. Kau tahu, Jessica benar-benar butuh lebih banyak ruang sekarang karena dia sedang hamil, katanya suatu malam. Saya pikir kau bisa membantu kami dengan memberi kami lebih banyak ruang. Apa sebenarnya maksudmu? Tanyaku, meskipun aku mulai mengerti dengan sangat baik. Dia mengangkat bahu dengan canggung. Hanya memikirkan masa depan. Bayinya akan butuh kamar sendiri, tentu saja. Ayah, ada 3 kamar tidur di rumah ini. Kamar ayah, kamarku, dan ruang kerjaku. Kalau bayinya butuh kamar sendiri, dia bisa pakai ruang kerjanya. Aku bisa carikan pengaturan kerja lain. Dia mengangguk tapi tidak menatapku. Itu salah satu pilihan. Tapi Jessica berpikir, ya, kamar ayah akan lebih baik untuk bayinya. Kamarnya ada kamar mandi dalam dan lebih luas. Aku menatapnya, tak bisa berkata-kata. Apakah dia benar-benar menyarankan agar aku merelakan kamar tidur utamaku di rumahku sendiri demi bayi tunangannya?
Di mana tepatnya aku akan tidur dalam situasi seperti ini? Tanyaku akhirnya. Kami pikir mungkin kau bisa merenovasi ruang bawah tanah. Di sana sudah ada kamar mandi setengah, dan dengan sedikit perbaikan, ini bisa menjadi apartemen yang nyaman untukmu. Ruang bawah tanah, dengan langit-langit rendah, jendela-jendela kecil, dan kelembapan yang terus-menerus, ruang yang saat ini digunakan untuk penyimpanan dan cucian. Malam itu aku menelepon Thomas, adikku. Tanganku gemetar saat menekan nomor. Mereka ingin aku pindah ke ruang bawah tanah, kataku setelah menjelaskan situasinya. Di rumahku sendiri, Tom, rumah peninggalan nenek. Gila, katanya tegas. Jangan pedulikan aku, Vanessa. Ini rumahmu. Ayah dan pacarnya adalah tamu, bukan pemilik. Tapi Jessica sudah bersikap seolah-olah persetujuanku sudah pasti. Dia mulai menyebut kamar bayi ketika merujuk ke kamar tidurku. Dia mengambil alih kamar mandi utama, memindahkan perlengkapan mandiku ke kamar mandi lorong tanpa bertanya, dan menata koleksi krim dan vitamin prenatalnya yang banyak di meja riasku. Produk-produkmu mengotori ruangan, jelasnya ketika aku menegurnya. Dan dokter bilang aku perlu mandi air hangat setiap malam untuk melancarkan sirkulasi darahku. Bak mandi lorong terlalu kecil. Dokternya rupanya punya banyak pendapat tentang kondisi tempat tinggal Jessica. Menurut ayah saya, Dr. Phillips telah menekankan perlunya lingkungan yang tenang dan bebas stres selama sisa kehamilan Jessica. Dokter bilang stres bisa berbahaya bagi bayi. Ulang ayah setiap kali saya keberatan dengan perilaku Jessica. Kita harus menjaga suasana tetap tenang di sini. Kata tenang seolah diterjemahkan menjadi Vanessa tidak boleh mengeluh tentang apapun sama sekali. Setiap upaya untuk menetapkan batasan selalu ditanggapi dengan tuduhan bahwa saya membahayakan kehamilan Jessica dengan sikap negatif saya. Situasi semakin tak tertahankan, tetapi saya masih belum siap menghadapi apa yang terjadi selanjutnya. Saat itu Minggu pagi di bulan Februari. Saya sudah tidur nyenyak, sebuah kemewahan yang langka bagi saya, dan baru saja bangun dari tempat tidur ketika pintu kamar saya terbuka tanpa mengetuk. Jessica masuk, membawa contoh cat dan pita pengukur. Ayahku berdiri canggung di ambang pintu di belakangnya. Bagus. Kamu sudah bangun, kata Jessica riang. Aku ingin mengukur tempat tidur bayi dan meja ganti popok. Aku menatapnya, bingung dan masih setengah tertidur. Apa yang kamu bicarakan? Untuk kamar bayi, katanya sambil menunjuk ke sekeliling kamar tidurku. Aku sedang mempertimbangkan warna hijau mint lembut untuk dindingnya, netral gender, kau tahu, dan kita perlu melepas meja rias itu untuk memberi ruang bagi meja ganti. Meja rias itu milik nenekku, warisan dari ibunya. Jessica, kataku perlahan, ini kamar tidurku. Dia menatapku dengan ekspresi kesabaran yang berlebihan, seolah sedang menjelaskan sesuatu kepada seorang anak kecil. Aku tahu itu, Vanessa, tapi kita harus mulai bersiap sekarang. Aku sudah hamil 4 bulan, dan ada banyak yang harus dilakukan. Tapi aku tinggal di sini. Ini kamarku. Jessica mendesah dramatis dan meletakkan tangannya di perutnya yang agak membuncit. Bayinya butuh kamar bayi yang layak, dan ini jelas kamar terbaik di rumah. Kamar ini punya kamar mandi dalam untuk mengganti popok larut malam, pencahayaan alami terbaik, dan ruang terluas. Ayahmu setuju denganku. Benarkah, Walter? Ayahku bergeser gelisah di ambang pintu. Sayang, ini memang paling masuk akal untuk bayinya. Tidak bisakah kau menggunakan ruang bawah tanah saja? Rasanya seperti melangkah ke realitas alternatif.
Apa mereka serius mengharapkan aku meninggalkan kamar tidurku di rumah yang kumiliki dan pindah ke ruang bawah tanah yang belum selesai? Tidak, kataku tegas. Sama sekali tidak. Ini rumahku. Ini kamar tidurku. Aku tidak akan pindah ke ruang bawah tanah. Wajah Jessica mengeras. Ini juga rumah Walter. Dia ayahmu. Bukan, jawabku. Rumah ini milik nenekku. Dia mewariskannya kepadaku, bukan ayah. Aku pemilik rumah ini sepenuhnya. Tapi keluarga membantu keluarga, desak Jessica, suaranya meninggi. Kau egois. Kita akan punya bayi. Apa kau pikir bayi akan tinggal di ruang bawah tanah? Tidak, aku berharap bayinya menggunakan kamar tidur ketiga yang saat ini menjadi kantorku. Aku bersedia memindahkan kantorku ke ruang bawah tanah dan mengubah ruangan itu menjadi kamar bayi. Kamar itu terlalu kecil, seru Jessica. Bayinya butuh ruang. Bayinya akan baik-baik saja di kamar tidur berukuran standar, kataku. Jutaan bayi tumbuh besar di kamar tidur seukuran itu. Ini konyol, bentak Jessica. Ayahmu dan aku akan memulai sebuah keluarga. Kami lebih membutuhkan ruang ini daripada kamu. Kamu hanya satu orang. Satu orang yang punya rumah ini, aku mengingatkannya. Mata Jessica berkaca-kaca. Ia menoleh ke ayahku. Walter, katakan sesuatu. Dia membuatku stres, dan dokter bilang stres itu buruk untuk bayinya. Ayahku tampak sedih. Vanessa, kumohon. Jessica sedang hamil. Tidak bisakah kau bersikap masuk akal? Kami tidak memintamu untuk meninggalkan rumah sepenuhnya. Belum, gumamku. Apa maksudnya? Tanya Jessica. Maksudnya kau telah secara sistematis mengusirku dari rumahku sendiri selama berbulan-bulan, pertama area umum, lalu kamar mandiku, dan sekarang kamar tidurku. Di mana ini berakhir? Ayah paranoid, kata ayah. Kita hanya perlu melakukan beberapa penyesuaian untuk bayinya. Dengan menyuruhku merelakan kamar tidur utamaku dan pindah ke ruang bawah tanah yang belum selesai? Itu bukan penyesuaian, ayah. Itu namanya memanfaatkan keadaan. Air mata Jessica berubah menjadi isak tangis. Aku tak sanggup menghadapi stres ini. Ini tidak baik untuk bayinya. Ia bergegas keluar kamar, masih menangis. Ayahku melotot tajam. Lihat apa yang telah kau lakukan. Apa kamar tidurmu benar-benar pantas untuk membuat wanita hamil kesal? Kupikir kau akan lebih suportif, Vanessa, lebih berorientasi pada keluarga. Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan fisik. Aku telah menyambut ayahku di rumahku ketika ia membutuhkan bantuan. Aku telah menerima hubungan barunya meskipun aku merasa ragu. Aku telah menoleransi perilaku Jessica yang semakin merasa berhak demi menghormatinya. Dan sekarang aku egois karena tidak mau menyerahkan kamar tidurku. Setelah ayahku pergi untuk menghibur Jessica, aku terduduk di tempat tidurku dengan perasaan terkejut. Kamar yang telah menjadi tempat perlindunganku sejak nenekku meninggal, ruang yang menyimpan begitu banyak kenangan dan sentuhan pribadi, kini diincar seolah-olah menjadi sumber daya bersama, bukan lagi wilayah pribadiku. 1 jam kemudian, Jessica muncul di ambang pintuku lagi, matanya merah tetapi ekspresinya tegas. Beginilah situasinya, katanya dingin. Kau pindah ke ruang bawah tanah atau cari tempat tinggal lain. Walter dan aku butuh kamar ini untuk bayi kami, dan aku tak akan membiarkan keegoisanmu membahayakan kehamilanku dengan stres yang tak perlu. Ini rumahku, ulangku.
kau tak bisa memaksaku meninggalkan kamarku sendiri. Hanya sementara, katanya, meskipun nadanya menyiratkan sebaliknya. Sampai kita menemukan tempat tinggal kita sendiri. Kapan itu? Tanyaku. Dia mengangkat bahu. Saat kita siap. Setelah bayinya lahir, tentu saja. Mungkin saat dia sudah agak besar. Jadi, tidak pernah. Mereka tidak berniat pindah. Kenyataan ini benar-benar menyadarkan saya dengan kejelasan yang luar biasa. Jessica berencana untuk mengambil alih rumah saya sepenuhnya dengan restu ayah saya. Saya mengemas tas ransel dan berkendara ke apartemen Heather. Saya butuh ruang untuk berpikir, untuk memproses rasa berhak yang luar biasa yang baru saja saya saksikan. Saat mengemudi, ponsel saya berdering, ada pesan dari ayah saya. Jessica sangat sedih. Mohon maaf saat pulang nanti. Aku menghabiskan malam tanpa tidur di sofa Heather, memutar ulang konfrontasi itu dalam pikiranku. Heather sangat marah atas namaku. Kamu perlu bicara dengan pengacara, sarannya. Ini gila. Mereka tidak bisa memaksamu keluar dari rumahmu sendiri. Keesokan paginya, aku memeriksa media sosial dan merasa perutku mulas. Jessica mengunggah foto kamar tidurku dengan judul "Membuat Ruang untuk Bayi". Sangat bersemangat untuk mulai merencanakan kamar bayi. Baby on the way nesting time. Keberaniannya sungguh luar biasa. Dia sudah mengklaim ruangku di depan umum, seolah-olah konfrontasi kami tak pernah terjadi, seolah-olah penolakanku tak berarti apa-apa. Sudah waktunya untuk mengambil sikap. Ketika aku pulang malam berikutnya, aku mendapati Jessica dan adiknya, Lauren, di kamarku, sedang mengukur jendela untuk mencari gorden. Tas ranselku masih di tanganku sementara aku berdiri di ambang pintu, memperhatikan mereka berdiskusi tentang kain perca. "Kalian sedang apa?" tanyaku, suaraku terdengar sangat pelan. Jessica nyaris tak melirikku. "Oh, kalian sudah kembali. Kami pikir kalian memutuskan untuk pindah ke ruang bawah tanah." "Atas dasar apa?" tanyaku tak percaya. Obrolan kami berakhir dengan penolakan dariku. Lauren menatapku dengan pandangan tidak setuju. Jessica sedang hamil. Dia perlu menyiapkan kamar bayi. Stres yang kau timbulkan tidak baik untuk bayinya. Itu bukan kamarku lagi, tambah Jessica. Kami sudah memutuskan kamar bayi sekarang. Kami? Siapa kami? Karena aku jelas tidak memutuskan itu. Ayahmu setuju denganku, kata Jessica dengan angkuh. 2 lawan 1. Bukan begitu cara kerja punya rumah, jawabku. Ini rumahku, bukan rumahmu, bukan rumah ayah. Rumahku. Aku yang memutuskan siapa tidur di mana. Jessica memutar bola matanya. Jangan terlalu dramatis. Ini cuma kamar. Kalau begitu, pakai kamar lain saja. Kamar-kamar lain tidak cocok, sela Lauren. Bayi butuh ruang terbaik di rumah. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan diri. Silakan tinggalkan kamarku sekarang. Jessica menatap adiknya dan mendesah dramatis. Lihat apa yang harus kuhadapi? Egois sekali. Mereka pergi, tetapi maksud mereka sudah tersampaikan. Mereka bertindak seolah-olah persetujuanku tak relevan, seolah-olah kepemilikanku atas rumah itu tak berarti apa-apa. Aku pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan mendapati semua produkku hilang. Pencarian singkat menunjukkan bahwa produk-produk itu telah dipindahkan ke kamar mandi bawah tanah tanpa izinku. Sampo favoritku hilang seluruhnya.
Ketika aku mengkonfrontasi ayahku tentang hal itu, dia mengangkat bahu tak berdaya. Jessica pikir akan lebih mudah begini. Jalani saja, Vanessa. Jangan ribut. Adegan? Mereka mencoba memaksaku keluar dari kamarku. Mereka sedang mempersiapkan kelahiran bayi, koreksinya. Cobalah untuk pengertian. Pengertian? Seolah-olah akulah yang tidak masuk akal. Selama beberapa hari berikutnya, perilaku Jessica semakin tidak bersahabat. Dia meninggalkan catatan pasif-agresif di kulkas tentang tingkat kebisingan dan menghormati kebutuhan istirahat ibu hamil. Dia mengeluh keras-keras di telepon kepada teman-temannya tentang situasi hidup yang sulit sambil memastikan aku bisa mendengarnya. Suatu pagi, dia tak sengaja menumpahkan kopi di laptopku saat aku sedang bekerja di meja dapur. UPS, katanya dengan senyum yang tak sampai ke matanya. Seharusnya kau tidak bekerja di area umum. Bisa-bisa ada yang terluka. Pesannya jelas, tak ada lagi ruang di rumah yang benar-benar milikku. Puncak kekesalan saya muncul ketika saya mendapati kotak perhiasan antik nenek saya dipindahkan dari lemari ke kotak kardus di ruang bawah tanah. Beberapa kompartemen brengsel yang rapuh telah rusak dalam prosesnya. Saya langsung mengonfrontasi Jessica sambil memegang kotak yang rusak itu. Kau memindahkan ini? Dia meliriknya dengan acuh. Oh, benda tua itu? Ya, aku sedang membersihkan tempat. Lagi pula, kau seharusnya tidak meninggalkan barang berharga di sana. Kakak saya, Thomas, terbang dari Seattle untuk membantu. Dia pergi menemui ayah kami sementara saya tinggal bersama Heather. Dia benar-benar terpengaruh olehnya, balas Thomas. Tapi kurasa aku berhasil sedikit memengaruhinya. Aku menceritakan apa yang Jessica katakan kepada para tetangga tentang kepemilikan tempat ini. Dia tampak terkejut dengan hal itu. Thomas juga sempat menyelidiki masa lalu Jessica. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami hal yang sama, Vanessa, katanya. Aku sudah bicara dengan teman Walter, George. Rupanya, Jessica punya kebiasaan tinggal bersama pria dan perlahan-lahan menguasainya. Hubungan terakhirnya berakhir ketika putra pria dewasa itu mengancam akan menuntut secara hukum setelah Jessica mencoba menjual pusaka keluarga. Kenapa teman-teman ayah tidak memperingatkannya? Tanyaku. Thomas mengangkat bahu. Mereka sudah mencoba, menurut George. Ayah tidak mau mendengarnya. Dan sekarang dengan kelahiran bayinya, dia merasa terjebak. Mengetahui bahwa Jessica pernah melakukan ini sebelumnya memperkuat tekadku. Ini bukan tentang kamar bayi untuk bayinya. Ini tentang kendali dan oportunisme. Dengan bantuan Sarah, saya menyiapkan surat resmi yang menjelaskan kepemilikan rumah saya dan syarat-syarat yang memungkinkan ayah dan Jessica untuk tetap tinggal di sana. Salah satu yang terpenting adalah segera mengosongkan kamar tidur saya dan mengembalikan barang-barang yang telah mereka pindahkan. Jika mereka menolak, Sarah memperingatkan, kita bisa melanjutkan dengan surat pengusiran resmi, tapi semoga saja tidak sampai seperti itu. Saya menghabiskan waktu berjam-jam bersama Heather, melatih apa yang akan saya katakan ketika saya menghadapi mereka. Bagaimana tetap tenang menghadapi manipulasi emosional Jessica yang tak terelakkan. Bagaimana bersikap tegas ketika ayah saya mencoba membuat saya merasa bersalah. Ingat, Heather melatih, bukan kamu yang bersikap tidak masuk akal di sini. Mereka mencoba mengambil propertimu. Kamu berhak untuk mempertahankannya. Pada hari konfrontasi itu, saya tiba di rumah bersama Thomas, Sarah, dan Heather untuk meminta dukungan. Jessica membuka pintu, matanya terbelalak melihat rombongan kami. Ada apa ini? Tanyanya,
Satu tangan otomatis menyentuh perutnya yang kini tampak hamil. Kita perlu bicara, kataku tegas. Kita semua. Ayahku muncul di belakangnya, tampak waspada. Vanessa, ada apa? Siapa orang-orang ini? Ini pengacaraku, Sarah, jawabku. Dan kau kenal Thomas dan Heather. Bolehkah kami masuk ke rumahku? Penekanan pada kata milikku terdengar samar namun jelas. Jessica minggir dengan enggan. Di ruang tamu, yang kini dihiasi foto-foto USG berbingkai dan pengumuman kelahiran bayi, saya menunjukkan surat yang Sarah bantu saya susun. Surat ini menguraikan kepemilikan saya atas properti ini dan syarat-syarat yang memungkinkan Anda untuk tetap tinggal di sini, jelas saya. Syarat utamanya adalah Anda harus segera mengosongkan kamar tidur saya dan mengembalikannya ke kondisi semula. Jessica mendengus. Ini konyol. Kita butuh kamar itu untuk kamar bayi. Kamu bisa pakai kamar tidur ketiga untuk kamar bayi, jawabku tenang. Kantorku sudah dipindahkan ke ruang bawah tanah untuk itu. Bayinya butuh kamar tidur utama, desak Jessica. Tidak, kataku tegas. Bayinya tidak butuh kamar tidur utama. Kamu mau kamar tidur utama. Ada bedanya. Ayahku menatap kami dengan gugup. Vanessa, tentu kita bisa mencari solusi demi keluarga. Ini solusinya, jawabku sambil menunjuk surat itu. Kamu boleh tinggal di kamar tamu. Kamar tidur ketiga bisa dijadikan kamar bayi, tapi kamarku tidak boleh dimasuki. Dan kalau kami menolak, tantang Jessica. Sarah melangkah maju. Kalau begitu, Nona Jensen terpaksa melanjutkan proses penggusuran resmi. Sebagai penyewa bulanan tanpa sewa, Anda punya waktu 30 hari untuk mengosongkan tempat ini sepenuhnya. Wajah Jessica memucat. Anda tidak akan mengusir ayah Anda sendiri. Aku tidak mau, aku mengakui. Tapi aku juga tidak akan dipaksa keluar dari kamarku sendiri di rumahku sendiri. Thomas menyerahkan sebuah map kepada ayah kami. Ini dokumen yang menunjukkan kepemilikan tunggal Vanessa. Ayah, nenek mewariskan rumah ini padanya, bukan untuk kalian berdua. Jessica sudah memberitahu tetangga bahwa kalian berdua pemilik rumah ini. Itu tidak benar. Ayahku tampak sangat terkejut saat memeriksa dokumen-dokumen itu. Jessica, apa kau bilang rumah ini milik kita? Untuk pertama kalinya, Jessica tampak kehilangan kata-kata. Maksudku kita tinggal di sini sebagai keluarga, katanya tergagap. Kau bilang pada Nyonya Patterson bahwa Vanessa sudah pindah selamanya, kata Thomas. Kau bilang pada tamu-tamu Baby Shower MU bahwa ini rumahmu sekarang. Ayahku menoleh ke arah Jessica dengan cemberut. Benarkah? Mereka salah paham, katanya cepat. Ini semua kesalahpahaman besar. Satu-satunya kesalahpahaman, kataku pelan, adalah kau pikir kau bisa mengusirku dari rumahku sendiri. Mata Jessica berkaca-kaca, respon standarnya ketika dihadapkan pada situasi seperti itu. Walter, apa kau akan membiarkan mereka bicara seperti ini padaku? Aku sedang mengandung anakmu. Ayahku tampak bimbang. Sesaat, kupikir ia akan memihak Jessica lagi. Lalu ia mendesah berat. Vanessa benar, Jessica. Ini rumahnya. Kita tamu di sini. Tamu. Suara Jessica meninggi tak percaya. Aku tunanganmu. Kami akan punya bayi. Kau bilang kita akan membangun rumah di sini. Aku bilang kita akan tinggal di sini sampai kita menemukan tempat tinggal sendiri. Ayahku mengoreksi.
Aku tidak pernah bilang kita akan mengambil alih rumah Vanessa. Wajah Jessica mengeras. Jadi, kau lebih memilih dia daripada aku dan bayinya. Begitu? Bukan itu masalahnya. Ayahku memulai, tetapi Jessica memotongnya. Justru itu masalahnya, bentaknya. Kau harus membela aku dan anak kita, atau aku pergi sekarang juga. Itu taktik manipulasi pamungkas, memaksanya memilih antara putrinya dan bayinya yang belum lahir. Aku menahan napas, menunggu dia mengalah seperti yang sudah sering terjadi. Namun, dia malah mengejutkanku. Jessica, katanya lembut, ini rumah Vanessa. Dia berhak menentukan aturan di sini. Kalau kamu tidak bisa menerimanya, mungkin lebih baik kita cari rumah sendiri saja. Jessica menatapnya kaget. Kau tidak mungkin serius. Aku serius. Vanessa sudah sangat murah hati mengizinkan kita menginap di sini. Mengambil kamarnya saja sudah keterlaluan. Baiklah, desis Jessica. Kalau begitu, aku akan tinggal bersama Lauren. Telepon aku kalau kau sudah sadar. Ia bergegas naik ke atas, mungkin untuk berkemas. Ayahku memperhatikan kepergiannya, lalu menoleh padaku dengan mata lelah. Maaf, Vanessa. Aku tidak menyadari betapa jauhnya ini. Kau tidak ingin melihatnya, koreksi Thomas lembut. Ayah mengangguk sedih. Kau benar. Aku begitu terhanyut dalam gagasan tentang awal yang baru, sebuah keluarga baru. Aku membiarkan diriku dibutakan. Bagaimana dengan bayinya? Tanyaku. Bayinya sungguhan, tegasnya. Tapi niat Jessica, aku mulai melihatnya lebih jelas sekarang. Jessica muncul kembali dengan koper yang dikemas terburu-buru. Aku akan ke rumah Lauren, serunya dingin. Kalau kau sudah siap mengutamakan anakmu, kau tahu di mana aku berada. Setelah kepergiannya, rumah terasa anehnya kosong meskipun kami berempat tetap tinggal. Ayah saya tampak lebih kecil, entah bagaimana ia merasa lebih kecil karena konfrontasi itu. Kurasa aku harus tinggal bersama George sebentar, akhirnya ia berkata. Memberimu ruang untuk kembali ke rumahmu. Saya ingin menolak, mengatakan ia boleh tinggal, tetapi sebenarnya kami berdua butuh waktu untuk mencerna apa yang telah terjadi. Kepercayaan di antara kami telah rusak parah. Mungkin itu yang terbaik. Aku setuju, sampai semuanya tenang. Sementara Thomas membantunya mengepak tas, aku berdiri di ambang pintu kamarku. Jessica sudah mengecat salah satu dinding dengan warna hijau mint dan memasang tempat tidur bayi di sudutnya. Perabotanku sudah disingkirkan, beberapa bagian sudah disingkirkan sepenuhnya. Memang butuh waktu untuk memulihkan ruangan itu, tapi itu milikku lagi. Itulah yang terpenting. Hari-hari setelah Jessica pindah terasa anehnya sepi. Akhir pekan pertamaku habiskan untuk merenovasi kamar tidurku, mengelupas cat hijau mint dari dinding, dan membongkar boks bayi yang telah dirakit Jessica. Heather membantuku memindahkan furnitur kembali ke tempatnya dan mengembalikan sentuhan pribadiku ke tempat itu. Bagaimana rasanya? Tanyanya saat kami selesai merapikan tempat tidurku dengan spray baru. Manis sekaligus pahit, aku mengakui. Aku mendapatkan kembali kamarku, tapi aku kehilangan sesuatu dari ayahku. Proses penyembuhan dari pengkhianatan itu tidak cepat atau mudah. Ada malam-malam di mana aku terjaga, membayangkan kembali rasa berhak Jessica dan kelemahan ayahku. Ada saat-saat amarahku begitu hebat sampai aku harus berjalan-jalan jauh untuk menenangkan diri. Namun, perlahan-lahan, rasa sakit yang mendalam itu mulai memudar. Ayah saya menelepon setiap beberapa hari, suaranya ragu-ragu dan penuh penyesalan.
ia tinggal bersama temannya, George, untuk waktu yang tak terbatas, memberi saya ruang yang saya minta. Percakapan kami awalnya canggung, terbatas pada hal-hal praktis dan basa-basi dangkal. Namun seiring waktu, kami mulai membahas apa yang telah terjadi. Aku mengecewakanmu, akunya dalam sebuah panggilan telepon yang sangat sulit. Aku lebih mementingkan tuntutan Jessica daripada hakmu. Maafkan aku, Vanessa. Kenapa? Tanyaku, pertanyaan yang telah membara di dalam diriku selama berbulan-bulan. Kenapa kau biarkan dia memperlakukanku seperti itu di rumahku sendiri? Dia terdiam sejenak. Aku takut sendirian, akhirnya ia berkata. Setelah perceraian, setelah pensiun, aku merasa gagal. Jessica membuatku merasa dibutuhkan lagi, penting. Aku tak ingin mengambil risiko kehilangan itu, meskipun aku tahu dia salah. Itu bukan pembenaran, melainkan penjelasan. Dan dengan kejujurannya, itu membantuku mulai mengerti. 2 minggu setelah pindah, Jessica tinggal bersama pria lain, seorang dokter yang baru saja bercerai. Rupanya ia sedang berkonsultasi secara diam-diam. Kehamilan itu nyata, tetapi komitmennya kepada ayah saya sama palsunya dengan klaimnya atas rumah saya. Seharusnya aku sudah menduganya, kata ayahku ketika mendengar kabar itu. Kakakmu mencoba memperingatkanku. George mencoba memperingatkanku. Aku hanya tidak ingin mempercayainya. Perlahan-lahan, saya mulai merenovasi rumah nenek saya agar kembali hangat dan nyaman seperti sedia kala. Saya menata ulang dapur, mengembalikan cangkir-cangkir yang tidak serasi ke lemarinya, dan menyiapkan makanan yang memenuhi rumah dengan aroma-aroma yang familiar dan menenangkan. Saya memasang kembali tirai yang telah diturunkan Jessica dan mengembalikan furnitur ke posisi semula. Yang paling berharga, saya dengan hati-hati memperbaiki kotak perhiasan nenek saya, merekatkan bagian-bagian yang rusak, dan memoles kayunya hingga berkilau. Meletakkannya kembali di meja rias terasa seperti sebuah kemenangan, kecil tapi berarti. Setelah sebulan, ayah saya bertanya apakah ia boleh datang untuk mengambil sisa barang-barangnya. Maukah ayah mengizinkan saya pindah lagi? Tanyanya ragu-ragu sambil mengemas buku-bukunya. Tidak langsung, tapi nanti. Aku merindukanmu. Aku merindukan rumah ini. Aku mempertimbangkan permintaannya dengan saksama. Semuanya harus berbeda, kataku akhirnya. Batas-batas yang jelas, hormati ruang dan kepemilikanku. Dia mengangguk penuh semangat. Tentu saja. Apapun yang kau butuhkan. Aku akan memikirkannya, janjiku. Dan aku melakukannya. 3 bulan kemudian, ayah saya kembali ke kamar tamu, bukan sebagai orang tua yang merasa berhak dan berharap untuk diakomodasi, melainkan sebagai tamu yang bersyukur, menghormati rumah dan aturan saya. Kami menetapkan pedoman yang jelas tentang pengunjung, ruang bersama, dan privasi. Yang terpenting, kami membangun kembali hubungan kami di atas fondasi rasa saling menghormati. Aku menahan napas, menunggu dia mengalah seperti yang sudah sering terjadi. Namun, dia malah mengejutkanku. Jessica, katanya lembut, ini rumah Vanessa. Dia berhak menentukan aturan di sini. Kalau kamu tidak bisa menerimanya, mungkin lebih baik kita cari rumah sendiri saja. Jessica menatapnya kaget. Kau tidak mungkin serius. Aku serius. Vanessa sudah sangat murah hati mengizinkan kita menginap di sini. Mengambil kamarnya saja sudah keterlaluan. Baiklah, Desis Jessica. Kalau begitu, aku akan tinggal bersama Lauren. Telepon aku kalau kau sudah sadar. Ia bergegas naik ke atas, mungkin untuk berkemas. Ayahku memperhatikan kepergiannya, lalu menoleh padaku dengan mata lelah. Maaf, Vanessa. Aku tidak menyadari betapa jauhnya ini. Kau tidak ingin melihatnya,
koreksi Thomas lembut. Ayah mengangguk sedih. Kau benar. Aku begitu terhanyut dalam gagasan tentang awal yang baru, sebuah keluarga baru. Aku membiarkan diriku dibutakan. Bagaimana dengan bayinya? Tanyaku. Bayinya sungguhan, tegasnya. Tapi niat Jessica, aku mulai melihatnya lebih jelas sekarang. Jessica muncul kembali dengan koper yang dikemas terburu-buru. Aku akan ke rumah Lauren, serunya dingin. Kalau kau sudah siap mengutamakan anakmu, kau tahu di mana aku berada. Setelah kepergiannya, rumah terasa anehnya kosong meskipun kami berempat tetap tinggal. Ayah saya tampak lebih kecil. Entah bagaimana ia merasa lebih kecil karena konfrontasi itu. Kurasa aku harus tinggal bersama George sebentar. Akhirnya ia berkata, memberimu ruang untuk kembali ke rumahmu. Saya ingin menolak, mengatakan ia boleh tinggal. Tetapi sebenarnya kami berdua butuh waktu untuk mencerna apa yang telah terjadi. Kepercayaan di antara kami telah rusak parah. Mungkin itu yang terbaik, aku setuju. Sampai semuanya tenang. Sementara Thomas membantunya mengepak tas, aku berdiri di ambang pintu kamarku. Jessica sudah mengecat salah satu dinding dengan warna hijau mint dan memasang tempat tidur bayi di sudutnya. Perabotanku sudah disingkirkan. Beberapa bagian sudah disingkirkan sepenuhnya. Memang butuh waktu untuk memulihkan ruangan itu, tapi itu milikku lagi. Itulah yang terpenting. Hari-hari setelah Jessica pindah terasa anehnya sepi. Akhir pekan pertama kuhabiskan untuk merenovasi kamar tidurku, mengelupas cat hijau mint dari dinding, dan membongkar box bayi yang telah dirakit Jessica. Heather membantuku memindahkan furnitur kembali ke tempatnya dan mengembalikan sentuhan pribadiku ke tempat itu. Bagaimana rasanya? Tanyanya saat kami selesai merapikan tempat tidurku dengan spray baru. Manis sekaligus pahit. Aku mengakui. Aku mendapatkan kembali kamarku, tapi aku kehilangan sesuatu dari ayahku. Proses penyembuhan dari pengkhianatan itu tidak cepat atau mudah. Ada malam-malam di mana aku terjaga, membayangkan kembali rasa berhak Jessica dan kelemahan ayahku. Ada saat-saat amarahku begitu hebat sampai aku harus berjalan-jalan jauh untuk menenangkan diri. Namun, perlahan-lahan, rasa sakit yang mendalam itu mulai memudar. Ayah saya menelepon setiap beberapa hari, suaranya ragu-ragu dan penuh penyesalan. Ia tinggal bersama temannya, George, untuk waktu yang tak terbatas, memberi saya ruang yang saya minta. Percakapan kami awalnya canggung, terbatas pada hal-hal praktis dan basa-basi dangkal. Namun seiring waktu, kami mulai membahas apa yang telah terjadi. Aku mengecewakanmu. Akunya dalam sebuah panggilan telepon yang sangat sulit. Aku lebih mementingkan tuntutan Jessica daripada hakmu. Maafkan aku, Vanessa. Kenapa? Tanyaku. Pertanyaan yang telah membara di dalam diriku selama berbulan-bulan. Kenapa kau biarkan dia memperlakukanku seperti itu di rumahku sendiri? Dia terdiam sejenak. Aku takut sendirian akhirnya ya berkata. Setelah perceraian, setelah pensiun, aku merasa gagal. Jessica membuatku merasa dibutuhkan lagi. Penting. Aku tak ingin mengambil risiko kehilangan itu, meskipun aku tahu dia salah. Itu bukan pembenaran, melainkan penjelasan. Dan dengan kejujurannya, itu membantuku mulai mengerti. 2 minggu setelah pindah, Jessica tinggal bersama pria lain, seorang dokter yang baru saja bercerai. Rupanya ia sedang berkonsultasi secara diam-diam. Kehamilan itu nyata, tetapi komitmennya kepada ayah saya sama palsunya dengan klaimnya atas rumah saya. Seharusnya aku sudah menduganya, kata ayahku ketika mendengar kabar itu. Kakakmu mencoba memperingatkanku. George mencoba memperingatkanku. Aku hanya tidak ingin mempercayainya. Perlahan-lahan, saya mulai merenovasi rumah nenek saya agar kembali hangat dan nyaman seperti sedia kala. Saya menata ulang dapur, mengembalikan cangkir-cangkir yang tidak serasi ke lemarinya, dan menyiapkan makanan yang memenuhi rumah dengan aroma-aroma yang familiar dan menenangkan. Saya memasang kembali tirai yang telah diturunkan Jessica, dan mengembalikan furnitur ke posisi semula. Yang paling berharga, saya dengan hati-hati memperbaiki kotak perhiasan nenek saya, merekatkan bagian-bagian yang rusak, dan memoles kayunya hingga berkilau. Meletakkannya kembali di meja rias terasa seperti sebuah kemenangan, kecil tapi berarti. Setelah sebulan, ayah saya bertanya apakah ia boleh datang untuk mengambil sisa barang-barangnya. Maukah ayah mengizinkan saya pindah lagi? Tanyanya ragu-ragu sambil mengemas buku-bukunya. Tidak langsung,
Tapi nanti, aku merindukanmu. Aku merindukan rumah ini. Aku mempertimbangkan permintaannya dengan saksama. Semuanya harus berbeda, kataku akhirnya. Batas-batas yang jelas, hormati ruang dan kepemilikanku. Dia mengangguk penuh semangat. Tentu saja. Apapun yang kau butuhkan. Aku akan memikirkannya, janjiku. Dan aku melakukannya. 3 bulan kemudian, ayah saya kembali ke kamar tamu. Bukan sebagai orang tua yang merasa berhak dan berharap untuk diakomodasi, melainkan sebagai tamu yang bersyukur, menghormati rumah dan aturan saya. Kami menetapkan pedoman yang jelas tentang pengunjung, ruang bersama, dan privasi. Yang terpenting, kami membangun kembali hubungan kami di atas fondasi rasa saling menghormati. Jessica melahirkan seorang bayi laki-laki di bulan Juni. Terlepas dari segalanya, saya merasa sedih untuk saudara tiri yang mungkin tak akan pernah saya kenal. Ayah saya sesekali menerima foto-foto dari teman-teman bersama, tetapi tidak diundang untuk menjadi bagian dari kehidupan anak itu. Jessica telah menemukan keluarga baru untuk dimanipulasi. Apakah kamu menyesal menentangnya? Tanya Heather suatu malam saat kami menikmati anggur di teras. Aku memikirkan pertanyaan itu dengan serius. Tidak, jawabku akhirnya. Aku menyesal ini harus terjadi. Aku menyesal ayah dan aku kehilangan waktu dan kepercayaan, tetapi aku tidak menyesal mempertahankan rumah dan batasanku. Pengalaman itu mengubah saya secara mendalam. Saya menjadi lebih tegas, lebih percaya diri dalam menetapkan batasan dengan orang lain. Saya belajar mengenali taktik manipulasi dan memerkayai insting saya ketika ada yang terasa salah. Yang terpenting, saya belajar bahwa terkadang hal paling penuh kasih yang dapat Anda lakukan untuk diri sendiri dan orang lain adalah mengatakan tidak. Nenek saya mewariskan rumah ini kepada saya karena beliau mempercayai saya sebagai walinya. Dengan membela rumah ini dari rasa berhak Jessica, saya telah menghormati kepercayaan itu. Rumah ini tetap menjadi tempat berlindung, tempat perlindungan, rumah saya. Hari ini, saat saya melihat kembali ruang yang telah saya rebut kembali dan kedamaian yang telah saya pulihkan, saya merasakan rasa syukur yang mendalam atas pelajaran-pelajaran sulit yang telah saya petik. Keluarga itu penting, tapi batasan juga penting. Cinta itu penting, tapi rasa hormat juga penting. Dan terkadang, mempertahankan pendirian adalah satu-satunya cara untuk melindungi apa yang benar-benar milikmu.